Ini yang pengadaan lapangan lebih ke pemasangan public block yang di belakang ini Bapak Ibu. Nanti ke belakang hanya mau dipasang public block. Terus yang kolam juga mau dibenerin, yang nantinya mau dipakai sama 3 juta budidaya Pak Taryo. Ya. Di belakang sana juga ada tempat buat menyimpan mesin buat makan. Pemeliharaan bangunan sekolah. Selanjutnya di pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru PPDB. Ini lebih ke lebih ke KTK sama makan dan minum. Selanjutnya ini di orientasi siswa baru atau kalau kita tarunaan sekolah dasar. Selanjutnya penyusunan program tahunan. Mungkin seperti yang sedang saya laksanakan datanya atau penyusunan program tahunan. Penyusunan program semester. Nah, ini kalau pelaksanaan lomba. Ini ada kebersihan. Kemudian untuk pengambilan benefit atau LSI. Untuk di PKL seperti yang telah dibicarakan sebelumnya bahwasanya di tahun 2023 kita tidak akan nggak akan dari siswa jadi dimasukkan ke bos. Mungkin nanti kalau ada yang kurang di poinnya ini nanti bisa Bapak Ibu tambahkan. Nah, ini juga di Ujikom. Nah, nanti kita dimasukkan ke bos, kita nggak akan mengulang dari bos. Ini kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau ada yang kurang bisa Bapak Ibu berikan gitu dimasukkan. Jadi akan mungkin jadi pengalaman ini kira-kira berapa untuk setiap jurusan. Selanjutnya kembali ke penerimaan peserta didik baru PPDB. Ini untuk pelaksanaan tes kemampuan dasar. Selanjutnya ini penyusunan kompetensi tuntutan minimal.
Lanjut ke kegiatan PPS dan PAS. Yang terakhir dari belanja modal. Belanja modal saya masukkan sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan. Uploading. Ini ada alat penghitung uang, ada toolbox kabinet, terus ada AC, ada pantry, ada traktor, terus ada mesin sambut bulu, berupa ini kita butuh ini ada PC all-in-one. Nah ini mungkin untuk buat PC. Nanti kan kemarin ada bulan dari bulan dari Bapak tulisan AL ya. Mungkin nanti yang PC ini kalau terlalu ini kan cuma sedikit 5 ya. Nanti bisa dialihkan dengan spek yang lebih murah gitu, biar ada banyak isunya. Terus ini ada pemandangan LCD proyektor kenapa 6 unit. Jadi pengadaan LCD ini untuk setiap jurusan ada 6 jurusan. Jadi dan oper-operan kita masing-masing jurusan punya proyektor. Nah kalau yang mata pelajaran mungkin bisa memanfaatkan yang ada sekarang, ada beberapa unit. Lagi disewa. Dibawa balik ya Bu? Jangan lupa. Printer ya. Nah ini printer sudah tapi nanti kalau misalnya diganti dengan baik yang lebih bawah, setiap jurusan bisa punya. Ini masih bisa dijual kan? Ini yang terakhir ada pengadaan mesin cuci. Nyewa kan jurusan. PPH ya. Revisi sewa tiap apa? Mesin steam. Tapi kalau cuma TPS nanti bisa dirubah jadi Mesin disewa. Nah ini tadi menyambung buat alat sakuling grafik. Regulasi. Jurusan mana kan DSF. Pergerakan harganya. Terus yang terakhir ini di tadi yang kalau ini sesuai dengan di rapor pendidikan yang tadi nih, terakhir masih kurang kan kita nanti diadain lagi pengadaan buku teks pelajaran. Mungkin seperti itulah penjabaran tepatnya. Buat detailnya mungkin nanti kita bisa pelajari bersama setelah ini. Terus ada harapan masukan dari Bapak Ibu, mudah-mudahan masukan dari Bapak Ibu bisa di semuanya gitu. Mungkin nggak 100% ya, mudah-mudahan bisa masukan PKS kali ini. Sekian pemaparan KKS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2022 dimulai dengan penyusunan SKBM semester 2, kemudian penyusunan jadwal pelajaran semester 2,
berikutnya yaitu pembagian wali kelas. Namun untuk pembagian wali kelas ini sepertinya masih yang lama, yang semester 1, Bapak Ibu yang masih tetap pada yang semester 1, bukan wali kelasnya. Mungkin pergantian di wali kelas sekolah TPH. Wali kelas sekolah TPH menggantikan almarhum gubernur dia, yaitu Pak Yudi Jamaah. Kemudian nanti di Januari nanti saya mau mengajukan untuk mengadakan workshop implementasi kurikulum merdeka, terutama untuk penilaian Bapak Ibu ya. Penilaian kita, maksud saya sendiri masih bayang-bayang gitu Bapak Ibu, dan bukan di sekolah kita saja. Waktu ikut kegiatan workshop di Karawang itu sama yang beberapa sekolah juga masih sama ruang kurikulumnya, kan untuk guru-gurunya sama juga merdeka ini masih bayang-bayang. Kemudian lanjut untuk program saya itu di Januari akan ada penyusunan perangkat pembelajaran. Jadi setelah workshop kita akan menyusun perangkat pembelajaran di semester 2. Kemudian pelaksanaan KBM semester genap nanti, yaitu nanti pembagian rapor kan sudah ada ya untuk pemberitahuan kegiatan akhir semester ini, yaitu pembagian rapor tanggal 22. Kemudian nanti anak libur dan masuk kembali tanggal 9 Januari 2023. Kemudian pelaksanaan KBM di semester genap yaitu pada tanggal 9 Januari 2023. Nah, kita mulai dengan pembelajaran untuk di kelas 10 dan kelas 11 dan 12. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran berbasis project based learning. Kemarin kata Pak Vicky yang untuk project based learning itu wajib Bapak Ibu ikut. Kemudian lanjut untuk kelas 2 yaitu pelaksanaan kelas 10, pelaksanaan P5 atau proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Tema yang kedua, karena yang tema yang pertama dalam 1 tahun pelajaran itu untuk kurikulum merdeka ada 3 tema. Yang pertama kita ambil kan tema bangunan jiwa dan raganya, itu disebutkan dengan kegiatan ada saat kemarin ya sudah dilaksanakan, tinggal nanti ini nilainya dan rapornya nanti. Kemudian nanti di semester genap ini kita akan berlanjut ke tema yang kedua yaitu gaya hidup berkelanjutan, dan rencananya itu budidaya tanaman sayuran yang akan dibagi oleh beberapa 6 kompetensi kalian. Untuk itunya nanti dibentuk tim koordinasinya. Kemudian yang untuk pembelajaran di semester genap ini juga nanti di bulan April sampai dengan Juni akan melaksanakan proyek P5 lagi untuk tema pekerjaan. Jadi dalam 1 tahun itu ada 3 tema yang diambil. Kemudian sinkronisasi kurikulum untuk Dudika, sinkronisasi kurikulum untuk konsentrasi kalian yang belum melaksanakan sinkronisasi kurikulum, terutama untuk aktivitas tentang tugas, aktivitas perikanan air tawar dan TPH. Itu belum melaksanakan kurikulum sinkronisasi kurikulum dengan Dudika ya. Bapak Ibu Kapolrinya nanti minta tolong harus ada, soalnya nanti buat di KWSP itu harus ada. Kemudian dari semester genap nanti kita akan melaksanakan lagi supervisi akademik ya Bapak Ibu ya, berarti nanti dijadwalkan kembali. Kemudian nanti ada di bulan Maret akan ada penilaian tengah semester genap. Kemudian kegiatan penumbuhan budi pekerti. Jadi sebelum lebaran itu 3 hari akan libur dulu, kemudian masuknya berlanjut dengan kegiatan pesantren Ramadan selama 1 minggu. Kemudian pelaksanaan uji kompetensi kalian di kelas 12 nanti akan dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei. Jadi setelah lebaran kan, kalau dulu sebelum puasa ya, makanya kita laksanakan itu kita melaksanakannya sebelum puasa waktu itu ya, yang Pak Sigit Pak Deden, kita melaksanakan sebelum puasa di dulu itu. Nah sekarang alhamdulillah kegiatan kalian itu jadwalnya setelah lebaran, jadi tidak buru-buru bisa dilaksanakan. Kemudian dilanjut dengan kegiatan ujian sekolah. Kemarin Pak Meli sudah minta tolong Bapak Ibu wali kelas 12 ya untuk mengumpulkan ijazah, akte dan kartu keluarga yang untuk kelas 12 itu benar untuk penulisan ijazah nanti. Jadi data-data siswa yang kelas 12 itu akan didata berdasarkan akte yang dikumpulkan, ijazah SMP. Kemudian nanti pada bulan Juni akan ada penilaian akhir tahun pelajaran untuk
untuk kelas 10 dan kelas 11 Bapak Ibu. Kelas 12 kan sudah lulus ya. Kemudian pembagian rapor. Terus lanjut ke semester ganjilnya untuk 2023, yaitu akan ada pelaksanaan workshop implementasi kurikulum merdeka lagi di bulan Juli, pelajaran 2023-2024. Kemudian penyusunan SKPM, penyusunan jadwal pelajaran, pembagian wali kelas di bulan Juli itu penyusunan administrasi, kemudian hari pertama sekolah bulan Juli. Waalaikumsalam. Kemudian penyusunan ranking KWSP untuk 2023-2024. Kemudian akan ada lagi simulasi ABK untuk, kemudian akan ada lagi pelaksanaan MBK, terus penilaian setengah semester ganjil untuk tahun pelajaran 2023-2024. Kemudian akan ada lagi kegiatan supervisi akademi di bulan Oktober tahun pelajaran 2023-2024. Kemudian pembagian rapor semester ganjil dan libur akhir semester. Mungkin itu yang disampaikan dari program kerja kurikulum untuk tahun 2023 periode Januari sampai Agustus. Barangkali ada yang Bapak Ibu tanyakan. Mas dan ikan nila serta produksi pakan ikan. Prioritasnya untuk pakan ikan. Kalau pembenihan kita udah berjalan udah dua kali. Sedangkan untuk produksi pakan baru rancangan. Jadi hari ini baru dibuat rancangannya untuk kegiatan produksi pakan buatan. Ini analisis produknya terhadap kegiatan anak-anak. Kegiatan prioritasnya yaitu menyediakan benih untuk petani saran jenis nila. Supaya kegiatannya dari mulai persiapan sampai ke pasca panen. Kaitannya kompetensi dasar yang dibutuhkan. Jadi nanti di kelas 1 sebagai pendukungnya untuk kegiatan di kelas 11 dan kelas 12. Terkait mata pelajarannya disesuaikan dengan jurusannya masing-masing. Ini sama ya dari yang tadi. Nah ini salah satu anggaran biaya dan analisa usaha untuk produksi pakan buatan dari mulai bahan baku ke kegiatan operasionalnya, ada solar, ada karung, plastik, benang, servis mesin, sewing dan timbangan untuk skala 5.000 kg. Untuk 5.000 kg dibutuhkan dana sebesar Rp32.220.000. Nah ini harga jual terupdate di pasaran itu harga antara Rp7.000 sampai Rp8.000 untuk kandungan protein di bawah 28%. Nah ini untuk penjualannya dari 5.000 saya menghitung di angka pertengahan di antara 7.000 sampai 8.000, kita ngambil 7.500. Ketemunya kalau kita dengan 5.000 kg 37.500.000 rupiah. Nah, jadi ada selisih keuntungan sebesar 7.280.000 rupiah. Nah untuk modal ini sendiri belum dapat anggarannya. Mungkin dari Bapak ada yang mau invest di perikanan, maka hubungi TSI atau Bapak Kami. Alamatnya di bawah ada kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Bapak Ibu silakan. Mohon. Modal berupa alat dan persediaan yang harus kami jual dan mendapatkan laba. Sampai sekarang ada labanya? Ada, dan saya sudah membuat laporannya per minggu. Dari penerimaan yang pertama dengan almarhum Bu Epi itu ada 1 juta sekian berupa barang ya, dan tidak menerima uang. Kalau tidak salah 1 juta
600 berupa barang. Sekarang barangnya nambah jadi 1.800.000, yang terakhir itu ditambah ada uang cash yang utuh sebesar 800.000. Jadi selama 3 bulan saya mendapatkan amanah untuk mengelola ATK tersebut sudah menghasilkan uang, dan itu laporannya sudah dibuatkan kepada Bapak Kepala. Kemudian Bank Mini pun dari nol sama sekali di bulan di tanggal 25 September sampai September, Oktober, November, sekarang Desember mau 3 bulan itu sudah mencapai 23.500.000. Laporannya ada, itu uang dari mana? Dari seluruh warga sekolah, baik siswa, PU, guru, dan caraka juga satpam. Semua, cuma sampai sekarang kami belum bisa mengeluarkan untuk dana simpan pinjam. Mungkin kedepannya program selanjutnya selain nanti dari koperasi, mungkin kalau uangnya sudah memungkinkan, kami akan membuka untuk simpan pinjam. Jadi bapak-bapak, ayo orang maju ke sekolah kita. Ya kan nanti dapat keuntungan simpan pinjam. Kalau mau pinjamnya aja, tabungnya enggak, gitu. Lalu kita bareng-bareng nabung, insya Allah amanah, ya. Uangnya tidak disimpan di saya, tidak dibututi ataupun dibututi, kami tidak menyimpan, tapi semuanya disimpan ke bank BPR tahu di sana, ya. Kalau mau membutuhkan laporannya ada nggak? Buku tabungannya ada nggak? Ada. Boleh nanti diperlihatkan seperti itu. Selain untuk unit produksi juga nanti untuk bank ini, khususnya bank ini yang jaga untuk sekarang sampai Desember itu kelas 3. Nanti di bulan Januari itu kelas 11 sampai Juni, dari Juli sampai Desember itu kelas 10 yang sekarang. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu. Gak ada iya-iya ya, langsung saja karena tadi sudah dibahas sama Bu Rola ya. Untuk program kerja aku 2023 ini di akhir nanti saya minta masukannya ya, baik materi atau materi gitu ya, untuk keberlangsungan kegiatan ini. Mungkin di awal ini lalu baru ya nih pengumuman aja. Nah itu dia kan, banyak yang menanyakan tuh bebek kenapa, karena unggas itu tidak hanya ayam, tapi ada bebek, ada burung, ada kelinci, ada ini gambarnya gambar ayam, gambar bebek, gambar telur, gambar daging ayam. Betul, kita ada telurnya itu. Ada ular. Oke, lanjut ya. Ada kamera ya. Pengumuman yang kedua, kita sudah punya kandang. Ini belum diresmikan, tapi sudah bisa dikerjakan untuk kegiatan praktek tarudan antar anak-anak ya. Insya Allah di Januari kita isi dengan ayam. Kemarin baru bisa anak-anak. Januari nanti diisi sama ayam. Terus selanjutnya selain ini di lahan yang nursery ataupun yang disewa oleh SMK, kita ada kandang, ada kebun yang ada PH ya. Terus selanjutnya di depannya itu ada kandang ayam tersebut. Ada yang belum pernah melihat kandang ayam telur seperti ini, belum pernah berkunjung ke ayam telur. Jadi kegiatan
anak-anak ya setiap harinya mengumpulkan telur ya. Hari ini belum ngambil telurnya ini, makanya buru-buru. Yang selanjutnya ini cukup sekian aja. Nah, selanjutnya ini kan program kerja. Program kerja APTU 2013 yang pertama 2023 ini ada praktikum pembimbingan. Harapannya nanti begini, yang kemarin di evaluasi saya sampaikan bahwa di APTU itu ada 5 bidang. Pertama ada agribisnis ternak migas pedaging, petelur, pembibitan, pakan, dan aneka ternak. Tadi misalkan kenapa kelinci masuk? Karena kelinci itu bagian dari aneka ternak, termasuk mungkin nah itu ya. Dan yang lainnya selain ayam dan bebek ya, angsa atau burung itu bisa. Yang ular itu memang ular. Ular. Nah bisa itu masuk. Ya. Jadi ada 5. Nah dari 5 itu kita teruskan praktikumnya apa aja. Kalau kita rencananya nanti ujungnya kita punya mesin kertas. Yang kedua praktikum untuk program tahun 2003. Dan untuk yang poin keduanya itu guru tamu itu sendiri itu dari industri atau dari PT 5 motor yang bercabang di Purwodadi. Rencana itu dalam pertemuannya 1 bulan 1 kali, itu khusus untuk kelas 3 agar tujuannya itu memberikan wawasan dan pengalaman terhadap dunia industri dan juga supaya tidak bosan dalam mengajarnya. Di TSM cuma ada berdua, saya sama Pak Sin. Jadi untuk ada guru tamu bisa kayak tambah semangat. Untuk poin 3 itu praujiko atau pemantapan yang akan dilaksanakan bulan April ya. Yang sebelum bulan puasa, sekarang sudah. Untuk tujuannya melatih peserta didik dalam persiapan menghadapi UKK supaya nanti pas uji kom anak-anak tidak kaku atau tidak demam panggung kalau bahasanya itu. Jadi sudah tahu. Dan untuk poin 4-nya itu UKK dan US yang akan dilaksanakan itu bulan April atau bulan Mei. Terus poin yang kelima itu PTS pas itu untuk anak kelas 11 dan kelas 10 itu di bulan Maret. Dan juga di poin 6 itu ada lomba RKS untuk tahun kemarin itu di bulan Maret, dan untuk tahun sekarang kemungkinan tahun di bulan Maret atau bisa sudah bulan puasa. Yang selanjutnya itu PPDB kependudukan, tujuannya itu menerima stok baru sesuai dengan program kalian itu di bulan Juli. Terus kegiatan selanjutnya itu kegiatan ulang tahun ya, tidak jauh dari yang sudah dipaparkan oleh Bu Lola juga. Terus penyusunan program sama evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan atau belum. Mungkin sudah ada dari desain TPSM, sudah ada masukan buat kemajuan program TPSM sendiri ya, mungkin ada masukan enggak. Ya, sekarang sudah dari mulai pengolahan atau persiapan lahan, kemudian persiapan pembinaan untuk 1 bulan. Yang kedua untuk unit produksinya itu dimulai dari Januari sampai Februari. Jadi dalamnya perawatan, ada pemainan, pemasaran, kemudian penjualan. Kemudian untuk penanaman sendiri, tanaman yang akan diproduksi atau
ada 6 jenis yang akan diproduksi. Yang sementara yang akan disiapkan adalah benih jagung, kemudian terong ungu, angku, cengkeh, cabai atau paria. Mungkin itu tanaman yang bisa dikatakan mudah dalam perawatan. Kemudian untuk di sini bulan Juni, Juli itu ada untuk kunjungan industri, itu difokuskan ke pertanian hidroponik, kemudian organik, termasuk di pertanian yang dekat dengan lingkungan sekolah. Yang selanjutnya adalah untuk uji kompetensi. Untuk persiapan uji kompetensi itu direncanakan di 10 Februari untuk persiapannya. Kemudian persiapan praudikomnya masih di bulan Februari. Nah, untuk udikomnya perencanaan di bulan Mei. Kemudian untuk UAS sendiri untuk pengecekan siswa di beberapa pelajaran adaptif normatif. Kemudian tadi dipersiapkan untuk lomba landscape dan taman, itu perencanaan pelaksanaan di bulan Mei. Hanya untuk siswa kelas 1 yang akan disiapkan dari bulan Januari, itu dimulai seleksi. Kemudian dilanjutkan lagi untuk PPDB di bulan Juli sampai Agustus, dan pengenalan anjuran PPH. Dan di bulan Juli tersebut untuk yang kunjungan itu yang kelas 1 sekarang mungkin nanti akan memaparkan tentang jurusan ke adik kelasnya. Jadi yang memaparkan tentang PPH-nya itu siswa kelas 2. Kemudian di sini ada lanjutan untuk pertanian yang tadi dilanjutkan sampai bulan Agustus, penyulaman diganti benih yang baru.